Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Nah, baiklah, pada pertemuan kita kali ini ibu akan membahas tentang sistem peredaran darah. Nah, ibu mau bertanya dulu nih, kenapa darah berwarna merah? Zat-zat apa saja yang terkandung di dalam darah? Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sub pokok bahasan yang berjudul komponen darah. Nah, komponen darah ada dua jenis. Yang pertama adalah plasma darah. Yang kedua adalah sel-sel darah. Nah, anak-anak semuanya, perhatikan gambar komponen darah berikut. Di dalam tabung ada cairan berwarna kekuningan. Nah, inilah dia yang disebut plasma darah. Di bawah plasma darah, kita lihat ada sel darah putih yang berwarna putih. Dan di bawah sel darah putih ada apa itu ya? Trombosit. Nah, lihat gambarnya. Dan di bawah trombosit ada sel darah merah. Yang kita lihat di sini, sel darah merah ini paling banyak jumlahnya dibanding dengan sel darah putih atau trombosit. Nah, jadi sampai sini jelas ya anak-anak mengenai komponen darah. Tadi ada dua, yang pertama plasma, yang kedua sel-sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah jelas ya mengenai penjelasan ibu tentang plasma darah. Dan berarti kamu sudah bisa menjawab pertanyaan ibu tadi, yaitu zat-zat apa sajakah yang terkandung di dalam darah. Nah, baiklah, materi akan kita lanjutkan mengenai komponen darah yang kedua, yaitu eritrosit. Tahu kan apa jawabannya? Mengapa darah berwarna merah? Ya, baiklah, materi akan kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tentang leukosit. Nah, anak-anak semua, perhatikan gambar leukosit berikut. Leukosit memiliki bentuk yang tidak tetap dan memiliki inti sel. Pada gambar, coba kalian perhatikan baik-baik. Ada 5 jenis leukosit. Yang pertama, monosit. Monosit memiliki inti satu besar. Dia bersifat fagosit. Apa itu fagosit? Fagosit yaitu memakan partikel asing, misalnya bakteri. Nah, jadi apabila ada bakteri yang masuk ke tubuh kita, maka dengan cepat monosit akan memakan partikel asing tersebut. Yang berikutnya eosinofil, basofil, dan neutrofil. Ketiga leukosit ini tidak dapat bergerak, memiliki inti
dan bersifat fagosit. Nah, yang berikutnya limfosit. Limfosit memiliki inti, juga tidak bergerak, dan bersifat dapat membentuk antibodi. Apa itu antibodi? Antibodi yaitu untuk membentuk kekebalan tubuh guna melawan bakteri atau virus yang bersifat patogen. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan Ibu tadi mengenai sel darah putih yaitu leukosit? Sudah paham kamu kan? Ya, baiklah, materi akan kita lanjutkan. Komponen darah yang keempat yaitu trombosit. Nah, apa itu trombosit? Trombosit adalah keping darah yang berfungsi untuk membekukan darah. Nah, anak-anak semua, pasti kamu pernah kan mengalami luka, kena pisau misalnya, lalu darah kamu mengucur. Apa warnanya? Merah bukan? Nah, di dalam darah yang berwarna merah terdapat trombosit yang akan berperan menggumpalkan darah. Bagaimana prosesnya? Perhatikan skema pembekuan darah berikut. Apabila terjadi luka, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Lalu, enzim trombokinase dibantu vitamin K dan kalsium akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Lalu, trombin akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Apa itu fibrin? Fibrin yaitu benang-benang halus yang akan menutupi luka dengan cara menjerat sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah pun membeku. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang komponen darah. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.